Sang perempuan bangun dan langsung merasakan bahwa badannya tiba-tiba berubah. Setengah atasnya adalah perempuan dan bawahnya laki-laki. Sejak itu dia mulai menjalankan hidup sebagai seseorang yang biseksual. Hari ini film yang kita lihat adalah kurang dari jika aku adalah lelaki lebih besar dari. Jeanne yang berumur 38 tahun tidak hidup bahagia. Suami menceraikannya karena dia tidak cukup cantik. Dia hanya bisa sibuk bekerja dan sibuk menjaga kedua anaknya. Dan pekerjaannya juga tidak lancar. Bekerja sebagai seorang arsitektur, status kewanitaannya sering didiskriminasi oleh rekan-rekannya. Jeanne merasa hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi karena ada suatu kejadian hingga merubah hidupnya. Di malam hari yang ditemani bunyi hujan dan guntur, dia menyadari badannya sedih tiba-tiba berubah menjadi laki-laki. Dan di kegelapan benda itu berdiri. Jeanne tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dia izin kerja untuk pergi ke rumah sakit. Bahkan dokter yang sudah berpengalaman juga tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dokter menyarankannya untuk pergi ke rumah sakit yang lebih besar untuk periksa. Tetapi Jeanne takut dirinya akan ditangkap dan dijadikan objek penelitian. Dan hanya bisa belajar dengan dokter bagaimana menjadi seorang laki-laki. Tetapi dia sama sekali tidak bisa kepikiran faktor apa yang membuat tubuhnya berubah, dan mulai mempunyai ketertarikan terhadap perempuan. Saat dia bergaul dengan teman perempuannya seperti biasa, dia tidak bisa menahan memimpikannya teman perempuannya. Meski Jeanne berusaha menahan nafsunya, tetapi tetap saja ada waktu di mana dia terlepas kontrol. Di saat Jeanne ke toilet waktu jam lembur, kepribadian laki-lakinya ketahuan oleh pengawas wanita. Pengawas tersebut merasa empati karena ceritanya Jeanne. Karena dia juga seseorang yang sering dibenci orang-orang. Setelah keduanya saling menenangkan, mereka merasakan suasana yang bagus. Terakhir Jeanne tidak bisa menahan hasratnya lagi dan terjadilah hubungan tersebut. Perubahan tubuh ini juga membawa perubahan yang baik di kehidupan Jeanne. Dia bukan lagi orang yang mudah dibully seperti dulu. Kepribadiannya menjadi sangat keren. Setiap kali ke tempat kerja untuk memeriksa proses, Jeanne bisa bekerja sama dengan rekan-rekannya. Dia bisa langsung menunjukkan permasalahan dalam pekerjaan, dan membuat perubahan besar pada sikap rekan kerja terhadapnya. Jeanne menjadi pekerja yang bertalenta, bisa kerja di kantor juga bisa turun ke lapangan. Hingga Tom juga memujinya. Jeanne dan Tom seperti pasangan yang bahagia. Keduanya tidak ingin bertatapan mata. Tom mengira Jeanne tidak bisa kerja susah di lapangan. Jeanne juga pernah kesal dengan pikiran Tom yang terlalu maskulin. Sikap dia ke Tom itu dingin dan tidak peduli. Perubahan hubungan mereka bermula dari sebuah kecelakaan. Tom hampir tertimpa pohon tumbang di lokasi konstruksi. Dan untung saja Jeanne menolong Tom dari kecelakaan itu. Setelah kejadian itu, dia mulai inisiatif untuk mengobrol dengan Jeanne. Dari obrolan mereka Jeanne mengetahui bahwa Tom juga sudah bercerai. Dia dengan mantan istrinya memiliki 4 anak. Tom dan Jeanne pun hubungannya mulai dekat. Dia sudah tidak berperilaku sedingin dulu lagi ke Tom. Kadang-kadang dikala Tom sibuk dia juga bisa menggantikannya untuk menjaga anaknya. Hubungan keduanya pun semakin dalam. Setelah tidak lama Tom pun menyatakan cintanya ke Jeanne. Jeanne juga mengakui dirinya jatuh cinta kepada Tom. Tetapi dia tidak bisa mengakui bahwa tubuh dirinya mengalami perubahan. Jeanne demi bisa bersama dengan Tom, memohon ke dokter membawanya ke Thailand untuk operasi kelamin. Tetapi operasi kelamin itu tidak bisa dengan ngomong saja. Dokter hanya bisa membiarkannya mencari penelitik genetik. Tetapi Jeanne memilih untuk memberitahu Tom dan membiarkan Tom untuk memutuskan. Jeanne pun berlari ke atas panggung dan menyatakannya. Setelah keduanya mengukuhkan hati mereka, akhirnya mereka pun menjadi sebuah keluarga yang baru. Tidak peduli di hari keluarga apapun, pengawas perempuan itu pasti akan membawa anaknya mencarinya. Cerita pun selesai sampai di sini. Ini adalah film dari Perancis. Membicarakan dengan cepat bahwa di tubuh wanita itu tiba-tiba mempunyai bagian yang tidak seharusnya ada. Dari kisah cinta yang tidak berhasil. Dan juga pemeran utama itu sebagai sutradara sendiri. Dia menceritakan masalah sebagai status wanita melewati cerita ini. Seorang perempuan harus menjaga rumah dan juga bekerja. Yang lebih susah adalah harus menghadapi diskriminasi di dunia sosial karena status kewanitaan.
Jadi baru bisa kepikiran dengan cerita yang jenis kelaminnya tertukar. Baiklah, cerita hari ini sampai di sini. Baiklah, cerita hari ini sampai di sini. Di sini adalah si Xiao Ai yang melihat film besar. Besok ketemu lagi ya, para manis-manisku.